Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wad'ul jaridi 'alal qabr, meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Bab ini pendalaman tentang hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah meletakkan 2 batang pelepah kurma di atas kuburan, ditancapkan. Sejauh apakah pembahasan tentang ini sehingga memberikan inspirasi bagi para mujtahidin tentang hukum bolehnya melakukan suatu amal yang bisa meringankan ahli kubur. Ini pelepah, sesuatu yang dianggap benda, bahkan nyaris dikatakan benda mati, walaupun tetumbuhan sebenarnya. Tetapi tasbihnya tetumbuhan bisa berefek baik, bermanfaat bagi penghuni kubur itu sendiri. Bagaimana dengan zikrullah yang diucapkan oleh seseorang? Bagaimana Quran yang dibacakan? Bagaimana kemudian tahlil, talqin? Nah, sementara hadis ini, hadis sahihain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukankah ini pintu masuk untuk menguatkan seluruh amalan yang kemarin sudah kita bahas? Ada hadis yang menjadi syawahid, penguat tentang sampainya amal atau berdampak positifnya suatu amal yang dilakukan oleh orang lain kepada mayit dalam kuburnya. Qala jama'atun minal ulama, berkata sekelompok ulama, inna min jumlati ma yantafi'u bihil mayyit, sesungguhnya termasuk hitungan atau jumlah sesuatu yang bermanfaat dengan itu al-mayyit, mayit merasakan manfaatnya. Wad'ul jaridi 'alal kubri adalah meletakkan pelepah di atas kuburan. Setelah dijelaskan bahwa Quran sampai manfaatnya kepada mayit, surah Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah, Fatihatul Kitab, talqin, dan diantaranya adalah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan karena keterangan sabata yang tetap, informasi itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi marra bi kubraini, melintasi 2 kuburan. Faqala, maka bersabda Nabi, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kuburan itu sungguh disiksa keduanya. Ya Nabi, baginda Nabi diberitahu bahwa penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa, sedang menderita. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah disiksa keduanya fi kabirin, dalam urusan dosa besar. Disiksa bukan karena urusan dosa besar, tetapi karena apa? Karena ahaduma, ada
salah seorang dari dua penghuni kuburan itu yamshi bin namimah, berjalan dengan menyebarkan namimah, omongan. Kabar ka timur, nabur cacah ya. Kusana bilang, kamu katanya gitu, kamu tanya gitu. Orang dibikin adu domba. Ini ya, hati-hati. Yang menjadi seseorang tersiksa di kuburnya bukan persoalan dosa besar seperti zina, itu jelas ya, membunuh jelas, durhaka kepada orang tua jelas, tapi ada yang diremehkan, adidik pentah, edik pentah ya. Ucapan A bisa jadi A1, A2, A3, A4, A5 ya. Pak do pak, ini katanya begini ya. Jadi kalau kita ingin tahu karakter manusia, sering kan saya coba di kelas khusus, saya bisikkan satu kata, terus bergeser sampai di sana sudah berubah. Kalimat yang terakhir bergeser. Ini menunjukkan bahwa manusia mudah untuk mengubah kalimat. Berpotensi salah informasi. Bisa dicoba nanti. Bikin game pendidikan, ya. Outbound di dalam sini saja outboundnya, jangan keluar kemana-mana ya. Main game. Bagaimana seseorang itu bisa salah ucap menginformasikan suatu berita. Ini yang pertama. Jadi orang itu disiksa karena berjalan menyebarkan namimah, omongan. Mengadu antara satu dengan lainnya. Wa kana al-akhar la yastanizzuhu 'anil bawl. Dan ada yang lainnya, kan dua orang. Kuburan yang satunya itu tidak mensucikan dari kencing, tidak menjaga diri, tidak mensucikan diri dari kencing. Au qala minal baul ya, anil baul atau minal baul. Enteng, meremehkan bekas percikan kencing. Makanya hati-hati santri ya. Ketika kencing dibersihkan bekasnya, jangan sampai percikannya kena ke pakaian, lalu dibawa sholatnya dalam keadaan mutanajis. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Bagaimana bisa diterima doanya? Summa kemudian akhada mengambil Nabi jaridatan rotbah, pelepah kurma yang basah, fakassarha, maka membelah Nabi kepada jaridah itu, dibelah dua, fa gharraza inda ra'si kulli qabri minhuma, kemudian ditanam, tancap kaki di bagian mana? Di bagian kepala setiap kubur dari kedua kuburan itu. Qit'atan, satu bagian. Jadi ada satu pelepah panjang dibelah menjadi dua, lalu masing-masing mendapatkan bagiannya. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, asa ayu khaffafa anhuma, semoga atau barangkali diringankan keduanya itu, malam yaibasa, selagi tidak kering dua pelepah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada manfaatnya, ada efek kebaikannya. Selagi kapan? Selagi tidak kering ya. Ini menunjukkan apa? Sesuatu tanaman yang masih basah berarti masih ada kehidupan ya di organ tubuh tumbuhan ya. Ketika belum kering berarti kan masih ada kehidupan di situ. Nah, kehidupan inilah yang disebut dengan tasbihnya tumbuhan. Selama masih ada pohon hidup bertasbih, maka jangan diremehkan ya. Kalau tidak ada manfaat lain, jangan ditebang. Begitu sudah hilang tasbihnya, banjir bandang. Baru nyadar. Ya Allah. Nah, karena itu penting santri ada ilmu tentang pertanian, ilmu tentang kehutanan, ilmu tentang lingkungan, ini penting. Ya.
agar pesantren itu tidak menjadi sumber masalah. Bagaimana lahir dari pesantren ini santri-santri yang peka terhadap lingkungan dan menemukan solusi. Hari ini kita menjadi produsen sampah, produsen pencemaran. Ya. Kita sendiri merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Maka saya berharap dari basic keilmuan keagamaan ini lahir ya santri-santri yang dengan keimanannya, dengan ketakwaannya terbimbing menjadi santri yang memberikan solusi bagi lingkungan, bukan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hadis ini tentang pelepah kurma yang ternyata selagi masih basah ditanam, ditancapkan di kuburan bagian kepala, bisa meringankan siksanya. Akhrajahu, mengeluarkan redaksi hadisnya fi sahihaini, dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim menyebutkannya min hadis Ibni Abbas, dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa jaa bi lafdhin akhar, dan datang hadis dengan lafaz yang lain, an Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah, inda Muslimin, versi riwayat Imam Muslim. Wa fihi, dan dalam hadis versi Jabir ya, dari sahabat Jabir dari versi riwayat Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, hal ra'aita maqami, apakah engkau melihat tempat berdiriku, tempat aku berdiri? Qultu, aku menjawab. Ini kan Sayyidina Jabir bercerita bahwa Nabi bersabda, ya Jabir, kamu lihat tempat aku berdiri? Qultu, aku menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fantalik ila syajaratain, pergilah, bergegas kedua pohon itu. Faqta' min kulli wahidatin minhuma, potonglah dari setiap satu dari keduanya itu ghasnan, batang, suruh ambil batang ya. Fa'aqbala bihima, maka kemudian fa'aqbil bihima, maka menghadaplah dengan membawa keduanya. Suruh kembali menghadap, Nabi membawa dua batang. Ini tadi jarid ya, pelepah, sekarang ghasn, batang. Jadi intinya apa? Makhluk yang bisa tumbuh berkembang kan gitu. Begitu ditanam ternyata tidak mati-mati, malah tumbuh jadi pohon ya. Kira-kira terus bertasbih apa enggak? Ya, seperti Siti Khadijah di mana? Yang termasuk ziarah Wali Pitu ini. Yaitu pohon. Tapi ada cerita yang masih perlu ditahqiq ya. Katanya tumbuh dari rambutnya. Ya Allah alam kalau itu karomah. Alhasil ketika ada tumbuhan di situ menjadi rahmat, menjadi ringan siksanya. Nabi memerintahkan apa ini? Ghasn. Bukan jarid lagi, tapi sudah batang pohon. Fa'aqbil bihima, suruh menghadap, membawa duanya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasulullah, inni marartu biqabrain, sesungguhnya aku melintasi dua kuburan. Yu'adzabani, yang disiksa kedua penghuninya. Fa'ahbabtu bi syafaati, maka aku menginginkan dengan pertolonganku, dengan syafaatku, an yuraffaha anhuma, diringankan dari keduanya. Madamal ghasnan ratbaini, selagi dua batang pohon ini basah. Saya melihat sebagian tradisi ya, itu pada saat pertama kali setelah penguburan, tanda batu nisannya sebelum diganti batu nisan, kadang pakai pohon ya, pakai pohon atau batang pohon.
Warawahu aidan, dan meriwayatkan kepada hadis ini aidan juga Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, bilafzin, dengan lafaz, bilafzi kuntu amshi ma'an nabi, dengan lafaz redaksi hadis ada aku berjalan bersama Nabi, amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir sedang mendampingi Nabi, jalan beriringan bersama Nabi. Famarra ala qabrin, kemudian melintasi dua kuburan. Faqala, maka bersabda Nabi, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya sungguh disiksa keduanya. Man ya'tini bijaridah, siapa yang datang kepadaku membawa pelepah? Ini maksudnya perintah ya, tolong ambilkan pelepah. Tapi bahasa Nabi halus, siapa yang mau membawa pelepah kepadaku? Ini bahasa ini, pilihan bahasa yang santun. Jong lelaki jong, lain kan ya. Ayo, siapa yang mau mengambilkan pelepah untuk dibawa pada saya? Artinya apa? Apa bedanya dengan tadi? Lelaki. Beda kan? Sentuhannya beda. Ini ada kesadaran, ada kelembutan ya. Sementara ini ya, sebagian santri sekarang juga peka ya. Kalau sudah dipanggil, "Cong, nama tat." Ya. Tapi ya, "Dek, ya Ustaz." Nah, berubah sudah bahasa. Kalau dulu cong gitu ya, itu ketua kamar ngucap cong, nggak anak kamar, akrab ini, cong, gitu. Gitu. Sekarang enggak. Biasanya nggak sudah cong, sorowar ya. Jadi bergeser nilainya, ketulusannya juga bergeser, responnya juga bergeser. Ya. Fastabaqtu ana, saya berlomba-lomba. Warajulun, dan orang lain ya. Ada dua orang lomba-lomba. Fa'ataina biha, maka kami membawa pelepah itu. Nah, ini efeknya. Kalau kemudian pertanyaannya, ayo siapa yang mau membawakan pelepah untuk saya? Maka spontan bergerak. Berbeda dengan ngalakian letolia. Kenapa? Karena caranya saja sudah kasar ya. Tapi bagi yang tidak punya dzauq, tidak punya cita rasa perasaan tinggi, tore serase menurut akina kaju gula putih, Masya Allah, top hebatnya. Apa? Tidak peka sama sekali. Ya, kepekaan ini sudah nyaris berkurang, tidak seperti orang-orang dulu. Ya, karena banyak faktor, makanan kita, pola gaya hidup kita, individualisme yang tertanam di lingkungan kita. Ya. Qala, berkata Jabir, sahabat Jabir, fasyaqqaha, kemudian membelah Nabi kepada pelepah itu min ra'siha, dari bagian atasnya. Fawarasa ala hadza wahidah wa ala hadza wahidah, kemudian ditanam, ditancapkan pada kuburan yang satu ini dan kuburan yang satunya lagi. Qala, bersabda Nabi, la'allahu yukhaffaf anhuma, barangkali diringankan keduanya itu, ma baqiya fihima, selagi dua belah pelepah itu berada di kuburan keduanya, mimbulu latihima, dari sebab basahnya, kondisi basahnya dua pelepah itu. Syai'un kana, sesuatu kana yang ada keduanya itu, ahli kubur itu, yu'adzabani, disiksa, fil ghaibati, dalam alam gaib, dan fil ghibati, dalam persoalan ghibah, berbicara keburukan orang lain, wal baul, dan persoalan kencing tadi itu sudah dijelaskan ya. Jadi hati-hati orang yang suka berghibah, membicarakan kejelekan orang lain ya, ini
akan menghadapi siksa kubur. Wa qad dzukira anna Abi Syaibah, dan disebutkan bahwasanya Abu Syaibah fi hadzal bab, dalam bab ini iddat hadis, sejumlah hadis, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa Ya'la bin Syababah, dan dari Ya'la bin Syabab radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah pada beliau semua. Jadi sumbernya tidak hanya satu sahabat, ada 3 sahabat di sini. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Ya'la. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi fi Tadhkirah, dalam kitab At-Tadhkirah, ini masalah tentang kematian ya. Mu'allaqan, memberikan komentar ta'liq ala hadis Ibnu Abbas, pada hadis Ibnu Abbas alladzi akhrajahu fi sahih, yang telah mengeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Wa hadis Abi Bakrah, dan hadisnya Abu Bakrah alladzi akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, yang telah mengeluarkan redaksi hadis itu Ibnu Abi Syaibah wa ghairu, dan lainnya. Wa hadis Jabir, dan hadisnya sahabat Jabir alladzi akhrajahu Muslim, yang mengeluarkan kepada redaksi hadisnya siapa? Imam Muslim, fi awakhir kitabih, dalam bagian akhir kitabnya. Sahih Muslim kitab Zuhud war Raqaiq. Qala, berkata, alladzi yadhhar, yang jelas, li bagiku, annahuma qadiyatani, bahwa keduanya itu 2 peristiwa, 2 kejadian, mukhtalifatani, yang berbeda keduanya, la qadiyatan wahidah, bukan satu perkara, ada 2 perkara berbeda. Kama qala man takallama ala dzalik, sebagaimana orang yang berpendapat tentang hal tersebut. Wa yadullu alaihima siyaqul hadis, dan menunjukkan atas 2 perkara itu arah pembicaraan hadis, atau alur hadisnya. Ya, kalau yang tadi masalah jarid, masalah apa? Pelepah, yang satunya lagi masalah al-ghusn, apa? Batangnya. Intinya apa? Sesuatu dari pohon ya, sesuatu dari tumbuhan. Ini akan penting maknanya. Bagaimana dengan orang menabur bunga? Apakah ini sesat, bid'ah, dhalalah, musyrik, seperti sesajennya mereka yang coba, sesajen itu untuk apa? Sesembahan kan? Tujuannya untuk sesembahan. Nah, apakah orang muslim dengan akidahnya yang baik ketika menabur bunga di atas pusara sama dengan akidahnya mereka yang memberikan saja? Beda. Akidahnya sudah berbeda, niatnya berbeda. Bunga ini bagian dari pohon apa enggak? Kira-kira secara umum masuk enggak? Tadi kan pelepah, satunya lagi batang pohon. Jadi sesuatu yang hidup, yang masih basah. Nah, selagi ini dikiaskan sudah analoginya, karena ini sudah bagian dari pohon, kembang, bunga, apalagi wangi, diletakkan di atas kuburan. Selagi masih basah, belum kering. Kembali pada hadis ini, asa ayyukhaffaf anhuma, semoga dengan dikirnya kembang itu, karena ini adalah bagian dari pohon, bunga itu, maka diharapkan meringankan siksa kuburnya orang ini. Masih mengatakan bid'ah? Tunggu dulu ya. Iya. Itu melihat acara haul, kemudian makbarah dihiasi dengan bunga. Bid'ah dhalalah ini, Sukorejo ini. Apakah Anda sudah mengoreksi hati seseorang? Dan lihat, ini ada orang alim, ada orang ngaji, ada orang berilmu. Berbeda kalau orang awam tidak tahu apa-apa, ya. Datang ke kuburan seperti meletakkan sajen. Ya, diluruskan, apa niatnya kamu kok kayak gini? Saya minta-minta ke ini kuburan. Nah, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Wasilah, tawasulah. Wahai guru, wahai syekh, wahai sunan, wahai orang soleh, antum orang yang dekat pada Allah, maka doakan pada Allah, saya punya hajat ini, punya tanggungan hutang, saya dicegat sama tukang naki hutang, nyuun ke pangeran materi pak,
Kelar majarotan. Minta tolong. Bukan minta kepada orang kubur itu. Nah, walaupun kadang-kadang ya, orang itu kan macam-macam. Takluk kesilanjut. Kiai, saya punya kesusahan Kiai, ini. Sudah sampai situ cerita cuma. Kalau dilanjutkan kan begini, saya punya kesusahan Kiai, masalah rumah tangga, masalah ini, masalah ekonomi. Tolong doakan kepada Allah. Panjenengan kan orang yang dekat pada Allah. Panjenengan sudah di alam barzah, mendoakan santri, mendoakan umat. Amal solehnya panjenengan seperti yang sudah diajarkan di awal. Ya, kebaikan panjenengan. Nah, itu ada babnya sendiri. Mafahim yajib antusahah tentang tawassul. Kita sekarang bahas masalah ini. Pelepah, batang pohon, dan kiaskan apapun bagian dari pohon itu. Wa amma ma rawahu Muslim, dan adapun hadis yang meriwayatkan kepada itu hadis itu Muslimun yang Muslim min hadits Jabir, dari hadisnya sahabat Jabir at-tawil yang panjang, annahu bahwasanya alladzi qata'al ghasnain, yang memotong dua batang itu, fa huwa fi qissatin ukhra. Nah, hadis itu adalah cerita lain, kisah lain, ghaira hadhihi, bukan kisah yang pelepah kurma. Fal mughayarah, maka perbedaan redaksi hadis itu, kisah hadis itu, bainahum antara keduanya, min aujuhin, dari beberapa segi, dari beberapa sudut pandang. Minha, diantaranya, anna hadhihi kanat fil Madinah, bahwa ini peristiwa ini terjadi di Madinah. Wa kana ma'hu sallallahu alaihi wasallam jama'atun, dan ada bersama Nabi sekelompok orang sahabat. Wa qissatu Jabir kanat fis safar, sementara kisahnya sahabat Jabir ini terjadi di perjalanan. Wa kana kharaja, dan dahulu Nabi keluar li hajati, untuk memenuhi hajatnya. Fatabi'ahu Jabir wahdah, maka mengikutinya siapa? Sahabat Jabir sendirian. Nabi sedang safar, lalu diikuti oleh sahabat Jabir melintasi pekuburan. Wa minha, dan dari beberapa sudut pandang yang lain, inna fi hadhil qissah, bahwasanya pada kisah ini, annahu, terdapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gharasal jaridah, menancapkan, menanam pelepah, ba'da'an syaqqaha, setelah membelahnya, nisfa, ini dua bagian. Wa fi hadithi Jabir, dan dalam hadis Sayyidina Jabir, annahu sallallahu alaihi wasallam amara Jabiran bi qat'i ghasnai, bahwa Nabi memerintahkan sahabat Jabir untuk memotong dua batang, dua batang, min syajaratain, dari dua pohon. Jadi yang pertama yang melakukan belah pelepah itu siapa? Nabi sendiri. Tapi yang batang pohon siapa yang membelahnya? Sayyidina Jabir. Nah, kana nabiyyu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam istatara bihima inda qada'i hajati, menjadikan pelindung dengan dua pohon itu, dua pohon itu ketika sedang buang hajat. Summa amara Jabir, kemudian memerintahkan pada sahabat Jabir, fa'alqal ghasnaini, lalu melemparkan dua al-ghasnain, dua batang itu, an yamini, dari arah kanan Nabi, wa an yasari, dan dari arah kirinya. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, sekiranya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah duduk. Wa anna Jabiran sa'alahu an dzalik, dan Jabir, sahabat Jabir bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Melihat Nabi kok bawa dua batang pohon, ditanya oleh sahabat Jabir. Cerita Nabi, faqala, maka bersabda Nabi, inni marartu bi qubraini yu'adzaban, aku melintas melewati dua kuburan, disiksa keduanya. Walam yadhkur fi qissati Jabir aidan as-sabab alladzi kana yu'adzaban, dan tidak menyebut Nabi dalam kisahnya Sayyidina Jabir itu juga sebab yang ada kedua penghuni kubur itu disiksa keduanya, ya, oleh karena alladzi itu tidak disebutkan sebabnya apa. Wala tarji al-ati fi qawli, dan tidak ada harapan, tidak ada pengucapan harapan, barangkali semoga diringankan, enggak.
Hanya cerita bahwa Nabi melintasi dua kuburan, yang keduanya disiksa, tidak dijelaskan. Jadi la'allahu barangkali fabanat taghayur, jelaslah perbedaan itu baina hadis Ibni Abbas wa hadis Jabir, perbedaan antara dua hadisnya, versi Sayyidina Ibnu Abbas dan versi hadisnya Sayyidina Jabir, bahwasanya keduanya annahuma kana, ada keduanya fi qissataini, pada dua kisah mukhtalifataini yang berbeda. Jadi perbedaan ini jangan dijadikan rancu masalah. Oh, tidak jelas, ini hadisnya hadis mutaghayir, lalu dijadikan hujah, tidak bisa dipakai hadis ini. Tidak, diluruskan. Karena Abu Yazid Muhammad ini pakar hadis, ya, ini hadisnya berbeda, ini ada kisah sendiri. Jadi kerancuan riwayat ini jangan jadi persoalan untuk tidak diamalkan. Bisa tetap diamalkan, ya. Bagi mereka yang cari-cari kesalahan kan ditulis ini hadisnya rancun, tidak bisa dipakai, dijelaskan, tidak bisa. Ini sudah beres, hadisnya sudah beres ini. Wala yabut ta'adudu dzalika, dan tidak jauh dari akal, ya, berbilangnya hal tersebut. Kan tidak sulit bagi akal, ya. Bukan suatu yang jauh dari akal kita menerima realita itu. Ada dua kejadian yang berbeda. Kenapa dipersulit? Kenapa dipahami hadisnya hadis rancu? Anda qala, berkata, waqad rawa Ibnu Hibban, dan sungguh meriwayatkan siapa Ibnu Hibban fi sahih, dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban, min hadits Abi Hurairah, dari hadisnya sahabat Abu Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin, melintasi suatu kuburan, fa waqafa alaihi, lalu berdiri diam di atas kuburan itu. Faqala, maka bersabda Nabi, itu ni bijaridatin, datangkanlah untukku dua pelepah. Faja'ala ihdahuma inda ra'sihi, maka menjadikan Nabi salah satu keduanya di bagian kepala kuburan itu, wal ukhra inda rijlaihi, dan yang satunya lagi di bagian kedua kakinya. Nah, ini kan nisan, jadi nisan kan, bagian kepala, bagian kaki, tetipat dok, ya. Pelepah kurma ditancapkan jadi nisan. Fayahtamal, maka diihtimalkan, dicondongkan maknanya, antakuna hadhi kisah tsalitsah, bahwa ini adalah cerita yang ketiga, ya. Tadi kan dibelah lalu dua kubur ini masing-masing dapat satu pelepah. Versi lain ada dua batang lalu dipotong oleh Sayyidina Jabir, diletakkan di masing-masing kuburan. Ini satu kuburan. Versinya siapa? Abu Hurairah. Satu kuburan, lalu Nabi minta dua pelepah, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Setibat tok. Ini cerita atau kisah yang ketiga. Maka jangan dibenturkan, jangan dirancu-rancukan. Ini dua atau tiga kisah oleh tiga perawi, oleh tiga sahabat yang memiliki pengalaman berbeda masing-masing bersama Nabi. Wa yu'ayyiduhu anna fi hadithi Abi Rafi, dan menguatkan kepada kisah ini, hadis ini, bahwa dalam hadisnya Abu Rafi ada kalimat redaksi begini, fasami'a syai'an fi qabr, maka mendengar Nabi sesuatu dalam kubur, ada suara. Nah, kira-kira suara apa itu? Apa tuat, apa jerdeng? Ya. Saya punya pengalaman, kira-kira usia 11 tahun, ya, dulu ada kebiasaan santri itu kalau sudah malam Jumat itu asta sampai kabaran asta kuburan, tendung dengan katel, tendung dengan asta unbara, ya. Tidur memeluk kuburan. Hebat ini. Santri Sukoharjo sudah hilang nadi takutnya, urat takutnya tidak ada. Ya. Nah, pada pagi hari Jumat, setelah saya ziarah, setelah dari Asta, saya melintasi di situ. Tiba-tiba seperti ada sedikit gempa, tapi bukan gempa, seperti ada pergeseran di dalam. Oh, apa ini? Seperti apa ya, kuburan buruk. Karena saya kaget, langsung pergi. Ya.
Kadang ada kejadian aneh-aneh. Nah, ini ada suara, mendengar sesuatu. Wafihi, dan dalam redaksi hadis ini, fakassarha bithnaini, Nabi membelahnya dua bagian. Taraka nisfaha inda ra'sihi, meninggalkan satu bagian itu di bagian kepala, wa nisfaha inda rajlihi, satu bagian lagi ditinggalkan, diletakkan di bagian kaki. Wa fi qissatil wahid, dalam kisah yang satu, ja'ala nisfaha inda ra'sihi wa nisfaha inda rajlihi, menjadikan sebagiannya di bagian kepala, sebagiannya lagi di bagian kaki. Wa fi qissatil itsnain, dalam kisah yang kedua, ja'ala ala kulli qabrin jaridah, menjadikan Nabi masing-masing kubur itu satu pelepah. Nah, ini menunjukkan kisah yang berbeda. Maka sudah jelas, tidak rancu hadisnya, tapi hujjah, argumentasi yang kuat. Jadi kalau ada tuduhan, hadis yang Anda gunakan rancu, tidak bisa dijadikan dalil. Ini jawabannya. Itu tiga kisah yang berbeda, karena ada redaksi kalimat yang menunjukkan cerita yang berbeda. Sahabatnya pun berbeda. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Sayyidina Jabir. Ada versi Nabi menggunakan dua pelepah, dipotong dua menjadi dua bagian kuburan itu masing-masing. Ada yang versi batang pohon dipotong oleh Sayyidina Jabir, ditancapkan pada dua kuburan. Versi yang berikutnya, dua pelepah diletakkan satu kuburan, bagian kepala dan bagian kaki. Jelas hadisnya beda, tidak ada kerancuan. Dan ini hujjah bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan tentang ringannya ahli kubur oleh karena tasbihnya tumbuhan. Ya. Maka menabur kembang, menabur bunga melati di atas kuburan dikiaskan pada jaridah ini, ya, pelepah ini atau batang pohonnya, dengan catatan selagi masih basah, belum kering. Harapannya adalah dapat keberkahan atau dapat rahmat oleh karena sebab tasbihnya tumbuhan yang masih hidup. Bagaimana dengan manusia? Ya, tumbuhan saja bisa berpengaruh positif. Manusia dengan amalnya, dengan zikirnya, dengan Qur'annya, kiaskanlah dengan kias yang aulawiyah, yang lebih layak, lebih pantas. Kalau tumbuhan saja bisa berpengaruh positif, manusia diberi akal, diberi ruh, jauh lebih sempurna dari sekedar tumbuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.